kasih Kang Musli. Ya, selamat datang juga Bapak Kepala Sekolah SMA Kosgoro sama teman-teman di SMA Kosgoro. Sebenarnya kerjasamanya memang antara IBIK dengan Kosgoro itu dari dulu ya Pak. Dengan Pak Herman, apalagi waktu saya belum menjabat sebagai Kepala Marketing, kita sering mengadakan beberapa banyak kerjasama terkait saling support lah kegiatan-kegiatan di Kosgoro maupun kegiatan-kegiatan di IBIK, dari mulai kesiswaan, dari mulai kurikulum kita ya, pelatihan gitu loh, menjadi sponsorship kadang-kadang di perpisahan gitu, terus banyak lah ya, banyak banget di Kosgoro itu, banyak banget. Saya masih mengingat memang sekolah ini sekolah yang luar biasa Kang Musli ya. Jadi kalau perkembangannya udah ya, yang sekolah dulu mungkin nggak begitu di ini, tapi sekarang yang menjadi yang terbaik lah di Kota Bogor karena konsisten gitu Kosgoro gitu ya. Terus gitu loh memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bogor terutama gitu loh, untuk lulusan-lulusan di Kosgoro. Dan saya lihat juga banyak diterima di beberapa perguruan tinggi negeri juga banyak ya, yang masuk ke IBIK Kesatuan juga banyak juga dari Kosgoro. Banyak banget Pak. Saya kalau datang ke sekolah itu suka dipasangkan beberapa alumni yang diterima di negeri, diterima di Kesatuan. Ya memang berharap sih memang kegiatan-kegiatan ini terus berlangsung ya. Salah satunya ini kita bikin podcast semacam ini supaya bisa memberikan pencerahan gitu. Ya kebetulan memang kemarin juga kebetulan saya punya farm tentang budidaya ulat tongkong. Kemarin juga dari adik-adik juga pada datang tuh, pada ingin tahu tentang budidaya ulat tongkong. Dan memang antusiasnya tuh lumayan cukup tinggi gitu loh dari teman-teman sekolah ya, terutama mungkin dari sisi produksinya ya, dia ingin tahu secara metamorfosisnya seperti apa produksi si ulat tongkong sampai di hilirisasinya, cara menjualnya kayak gimana. Cuman menarik, mereka datang kemarin ke farm saya dan banyak tuh yang sudah membuat tulisan-tulisan, jurnal-jurnal. Ini bagus sih memang, saya lihat ini terobosan juga di Kota Bogor. Menurut saya yang saya lihat memang baru Kosgoro Pak itu. Jadi memang ini mendorong para siswa untuk lulus mau kemana nantinya gitu loh, apa dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi, apa dia nanti mau wirausaha, dan Kosgoro SMA Kosgoro membuka itu gitu loh, memfasilitasi ya Pak, memfasilitasi gitu loh ke anak-anak, membuka itu semua dan dibawa ke beberapa praktisi-praktisinya dalam rangka tadi mungkin ya, untuk anak-anak antusias, minimal sudah ada dulu nih di pikiran mereka, oh jadi pengusaha tuh begini gitu loh. Bagi perusahaannya udah bagus Kosgoro gitu. Dan ini kerjasama yang antara IBIK dengan Kosgoro ini terus dilakukan dalam bentuk apapun gitu demi kemajuan anak-anak. Jadi memang kemarin itu ya saya juga kaget gitu ya, saya juga seneng gitu ya, ada anak-anak muda yang pengen tahu gitu-gituan gitu loh. Juga sekarang kan biasanya bikin TikTok, bikin apa gitu ya. Ini disuruh terjun gitu ya. Dan cara anak-anak sekarang tuh memang harus digituin gitu loh. Sampai mereka nanya ke saya, bertanya asal mula ulat tongkong dari mana, asal ini dari mana gitu. Terus planning bisnisnya kayak gimana gitu. Keingintahuannya banyak. Bagus lah ya, saya pikir ini modal buat anak-anak, dan Kosgoro mempersiapkan gitu alumni-alumninya itu nanti lulusan-lulusan tuh kemana dia, karena kita tahu bahwa kita nih nanti ke depan itu menghadapi yang namanya bonus demografi. Sekarang juga sudah masuk bonus demografi. Tantangan bonus demografi ini kan salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan di samping kesehatan, di samping pendidikan gitu loh. Kosgoro memfasilitasi itu gitu loh, bahwa tidak hanya mencetak menjadi tenaga kerja saja, tetapi harapannya nanti lulus juga bisa menjadi para pengusaha. Makanya didorong itu antara kerjasama antara IBIK dengan beberapa praktisi itu gitu. Dan ini cukup bagus lah kalau menurut saya mah luar biasa gitu Kosgoro.
sangat-sangat luar biasa. Dan saya kalau ke sekolahnya juga ya, sekarang nih waduh luar biasa deh ya, gede gitu, megah sekarang gitu ya, nggak jauh dari jalan gitu kan ya kan. Mas Goro tuh nggak jauh ya, di Jalan Pajajaran di situ kan, jalan paling strategis lah di Bogor strategis ya. di kota gitu kan gitu loh. Dan recommended lah ya, sekolah swasta mungkin grade-nya udah grade A jika anak Mas Goro mah ya, A plus ya jika ya. Dan banyak dan Kang Musli banyak juga lulusan dari Kosgoro. Saya bicaranya kalau di perguruan tinggi di IBIK ya, itu banyak yang punya prestasi banyak yang dari Kosgoro. Itu intinya ini cukup senang lah kerja sama ini. Saya pikir gitu Kang Musli. Ya. Jadi ada output yang memang diberikan, output tambahan selain memang kita perguruan tinggi biasanya kerjasama tentang kalian nanti lulus kuliah aja. Kita IBIK Satuan ini memberi juga insight baru terkait pilihan bahwa ternyata kuliah juga bisa sambil usaha gitu, kerja juga bisa sambil kuliah juga nantinya ya. Jadi itu adalah bentuk kerjasama nyata nih dari IBIK untuk Kosgoro. Nah sekarang kita tanya Bapak Kepala Sekolahnya langsung nih, lagi ada kegiatan apa sih, lagi rame-rame apa sih kalau di SMA Kosgoro Pak untuk saat ini? Kalau saat ini sih mungkin kalau lagi rame-rame sudah enggak Ya, sudah lewat masanya. Betul. Kami itu memang puncak kegiatan biasanya di bulan Oktober, November kalau di semester ganjil, karena banyak agenda-agenda yang ada di internal, memang yang khusus ada di internal. Kemudian ada juga yang melibatkan pihak luar, SMP, SMA, SMK dan sebagainya. Jadi kalau sekarang memang karena sudah beres penilaian sumatif akhir semester, pembagian raport ini menunggu masa liburan anak-anak sekarang itu. Tapi insya Allah di Januari kita sudah punya agenda, memang menjadi agenda teman sekolah. Itu sudah kita persiapkan, dan selama ini memang IBIK itu selalu memberikan support untuk kita. Alhamdulillah. Kita selalu ada kerjasama yang diberikan dari IBIK. Betul. Tadi dari Bapak Kepala Sekolah udah. Kalau dari teman-teman lagi sibuk apa sih? Sibuk deg-degan juga. Bukannya sih, karena buat persiapan Januari presentasi kan. Oh iya. Kita ada seminar observasi. Iya. Oh, apa seminar observasi itu? Kita habis observasi kan yang apa namanya itu dari sekolah tuh ngadain, jadi biar kita tuh tahu kalau misalnya nanti tuh kuliah bakal bikin skripsi. Sulit. Jadi di sekolah bikin kayak bikin skripsi kayak gitu. Jadi tugas observasi itu kita bikin. Salah satu syarat lulus atau apa? Syarat lulus juga itu. Luar biasa. Nah, ini juga yang baru Jadi- saya dengar nih dari Baru. Kosgoro nih. Boleh lanjut. Jadi setiap kelas itu beda-beda temanya gitu. Jadi mereka tuh cari tahu sendiri apa aja buat apa namanya memenuhi syarat. Syarat-syarat itu tugas kelompok. Salah satu contohnya apa biasanya yang dibuat di situ? Kalau kelompok Judulnya? aku sih, aku judulnya peningkatan strategi usaha wirausaha sepatu lokal di Kota Bogor. Studi kasusnya di mana? Iya. Studi kasusnya di mana itu? Aku di Ciomas. Oh, di Ciomas. Jadi kita nyari tahu nih pabrik sepatu lokal UMKM di Ciomas tuh di mana. Ciomas itu daerah kabupaten di Kabupaten Bogor ya. Iya. Ciomas tuh ya. Kita Oke. nyari tahu informasi pertama itu di Cikaret, tapi informasi tambahannya di Ciomas. Informasi tambahannya di Ciomas. Iya. Oke. Ini yang saya jujur baru dengar nih Pak, bahwa teman-teman SMA ini sudah dibekali minimal kalaupun tidak sesuai dengan standar yang ada, mereka udah terbiasa melakukan riset gitu ya. Karena beberapa hari terakhir, mungkin beberapa bulan terakhir, saya ini aktif menjadi asisten dosen untuk bagian moderator yang seminar proposal skripsi untuk yang skripsi, bahwa karena memang tidak ditanamkan sejak awal bahwa riset ini bentuknya seperti ini yang dilakukan, itu bakal kaget, terutama teman-teman SMK. Jujur aja, saya contohnya. Tapi kalau teman-teman sudah lebih dulu melakukan riset, saya yakin itu sudah terbiasa dan sudah oke, ini tinggal ditingkatkan aja di bagian sininya. Ya itu nanti jadi bekal nanti pada saat kuliah. Betul. Pada saat kuliah, karena dulu pernah punya pengalaman membuat sebuah riset penelitian, ya walaupun memang belum sempurna ya nanti, tapi tidak kaget karena gini, memang ada beberapa mahasiswa yang memang kadang-kala agak kesulitan ya. Tadi kata Kang Musli gitu loh melakukan ini, tapi ya luar biasa Mus ini Kosgoro nih. Oh gitu ya. Jadi apa yang bisa diambil dari
Dari strategi apa tadi? Strategi apa, Pak? Observasinya. Peningkatan usaha wirausaha sepatu. Oh, strategi apanya tuh yang dilihat? Jadi cara penjualannya. Oh, cara penjual. Oh, Jadi jadi apa yang promosi-promosikan. harus dilakukan? apa? Kamu apa? Kamu sarannya apa? Kamu sarannya apa itu? Kenapa? Kamu sarannya apa itu supaya meningkat gitu loh? Ke Oh, belum. Empat aku. Oh, masih bab Iya. 4. Apa gambarannya? Minimal ada kesimpulan. Ada strategi kan, aku udah yang nyimpulin dari segala macam pertanyaan yang udah aku tanyain ke narasumbernya itu ada strateginya, cara mendapatkan keuntungannya optimal, sama yang terakhir itu Bocoran dong satu aja strateginya apa tuh? Strategi usahanya itu ngelakuin promosi di sosial media. Jadi kan Oh, sekarang. Oh. e-commerce TikTok Shop, Oh, iya. Tokopedia gitu. Pakai joget-joget nggak tuh? Enggak. Jadi maksudnya itu jangan cuma jualan di pasar-pasaran Betul, aja betul, gitu. betul, Ya, betul. nanti jualannya di online shop itu juga Betul. bisa. Betul. Tapi kamu kayaknya bakalan cocok jadi pengusaha deh kayaknya. Amin ya. Nah, ini menarik Pak. Jujur, saya beneran baru tahu. Saya juga kalau nggak nanya sekarang mungkin nggak tahu Pak nih bahwa teman-teman ini lagi sibuk apa dan sedang mempersiapkan apa yang luar biasa banget. Bahwa betul tadi saya juga orang Cikaret jadi tahu ya. Belakang saya rumah tukang pengrajin sendal. Kiri saya tukang pengrajin sendal. Kanan juga sama pengrajin sendal. Yang bukan tuh saya aja. Guru keluarga saya ya semuanya. Nah, jadi bahkan betul itu. Ini saya tadi bisa bilang bahwa ini udah bisa masuk ke syarat-syarat yang seperti D3 gitu, minta bahwa meninjau bahwa strateginya seperti apa dan memberi saran nanti kalau udah selesai. Ini keren-keren banget deh ternyata SMA Kosgoro ya. Nah, balik lagi ke Bapak nih. Apa sih yang bisa bikin bahwa SMA Kosgoro ini unggul gitu? Program-program apa sih yang sebetulnya ada di SMA Kosgoro gitu? Apa unggulannya gitu? Oke, kalau program mungkin sebenarnya ada beberapa ya, termasuk tadi dalam prakteknya di anak di lapangan mencari sebuah kegiatan-kegiatan masalah yang mereka nanti tulis dalam sebuah makalah. Betul. Jadi ini yang kita tetapkan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian sekolah, Betul. ujian nasional. Jadi Oh, iya. syaratnya itu dan apa yang mereka tulis walaupun masih berkelompok itu nanti harus melakukan pembimbingan beberapa kali dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya seminar. Itu diseminarkan itu dihadiri oleh teman-temannya para guru yang nanti Nggak, hasil ini nanti diseminarkan. Di seminar. Asik ya, deg-degan dong. Yang biasa nggak ngomong tuh bisa repot loh. Oke Pak, ya. diseminarkan, kemudian nanti seperti biasa mungkin model-model seperti di perubahan gitu ada yang kurang pas dan seterusnya itu dikategorikan dia terpending. Oh. Jadi harus seminar ulang, tapi Seminar tidak ulang. lingkup yang besar, tapi di kelas saja kelasnya. Kemudian setelah itu dia nanti akan mengikuti ujian, ada ujiannya itu, ujian tulis. Siap. Itu untuk rangkaian kegiatan penulisan makalah. Iya. Dan ini memang memberikan bekal yang luar biasa pada Betul, kita betul. yang ada di perguruan tinggi. Itu program yang pertama. Yang kedua, ada kita namanya setiap bulan itu namanya siswa terdisiplin. Oh. Jadi bulan memang aplikasi kehadiran atau untuk kalau sekarang orang milih absensi itu kita menggunakan fingerprint. Iya. Kan banyak diangkat, tapi ini kita padukan dengan apa yang kita miliki. Jadi itu lebih kepada pendidikan karakter ya Pak ya, Betul. artinya ya, menanamkan kedisiplinan dari awal ya. Kalau dulu kami kan gini, ada mesin pinjer yang terpasang, kami harus bilang anak harus pinjer. Tapi sekarang kita rubah sistemnya, Iya. dan itu bisa kita buktikan. Jadi mereka ada yang datang pagi bahkan itu jam 5 lewat 10 di sekolah gitu, untuk pinjer. Karena data itu tersimpan di database sekolah. Iya. Kemudian nanti anak yang konsisten selama kurang lebih sebulan itu 25 hari biasanya, itu akan kita berikan apresiasi. Oh. Nah, apresiasinya apa? Bebas SMP 1 bulan. Ish. Nah itu untuk kelas 10 2 orang, kelas 11 dan 12 juga sama. Jadi sebulan itu kita berikan 6 beasiswa. Betul. Itu yang memberikan motivasi. Mungkin sama menggunakan fingerprint, tapi ada apresiasi yang berbeda. Iya. Dalam rangka tadi ya, dari dini sudah dididik tentang pendidikan karakter, salah satunya pilarnya adalah kedisiplinan ya. Iya, tanggung jawab. Betul. Bangun data-data lebih awal, tapi nanti ketika menetapkan siapa yang akan menjadi diberikan beasiswa itu tidak serta-merta semuanya masuk gitu. Iya. Ada kriteria, mungkin dia datang lebih awal, lebih pagi, tapi dari segi dia bertutur, komunikasi, etika, kesepakatan ini akan terjaga, itu akan gugur. Kemudian
semacam kayak gini salah satunya Betul, juga ya. Rajin ibadahnya. Ketika Wow. itu tidak terpenuhi, karena itu akan diputuskan oleh pleno rapat wali kelas. Oh, iya. Jadi masing-masing kelas itu punya jagoan tuh, wali kelas nyampe Oh, begini. iya. Tapi dipetok oleh yang lain. Iya, nggak iya, bisa, iya. karena anak ini saya pernah ketemu dia berbicara begini dan seterusnya. Nah, itu gugur itu. Iya, iya, iya. Dan itu yang kita jalankan, alhamdulillah jadi apa ya, punya antusias yang luar biasa. Iya, iya, iya. Dan ini biasanya sekolah kalau sudah menanamkan gitu deh ya, ini pengalaman. Karena saya juga pernah sekolah dulu. Ini akan diingat gitu loh. Iya, benar. Bos, ini akan menjadi kebanggaan karena memang apa ya yang diharapkan sebagai orang tua, saya juga gitu ya. Ini udah jadi orang tua. Kalau punya sekolah seperti Kosgoro gini, pertama pendidikan karakter itu juga memang betul-betul yang pertama ditanamkan, ditambah dengan memang dukungan proses belajar mengajar tadi ya, sudah dibuatin mereka, sudah dibuat riset ya, penelitian gitu ya, yang tidak semua sekolah melakukan hal seperti itu bisa jadi catatan nantinya tuh gitu loh, bahwa menjadi sebuah kebanggaan lulus di Gitu. SMA Iya. Kosgoro tuh gitu loh, karena bisa sejajar gitu loh sama SMA negeri. sama SMA negeri ya, jadi nggak kalah dong sama SMA negeri 1, 2, 3 sampai dengan 10 lah ya. Kalau di Kota Bogor kan itu ya gitu. Oke, silakan Mus. Baik, tadi ya Pak ya, dua program yang unggulan ya dari SMA Kosgoro memberikan reward and punishment Ya. terhadap teman-teman yang memang memiliki apresiasi lah bentuknya pada teman-teman yang memiliki kedisiplinan yang luar biasa. Nah, dengar-dengar Pak, kalau SMA Kosgoro ini adalah salah satu sekolah penggerak di Kota Bogor, itu betul Pak? Ya alhamdulillah
itu menjadi tantangan buat SMA Kosgoro ya, bahwa ketika mengambil sekolah penggerak ini kan di Kota Bogor katanya swasta tuh cuman hanya SMA Kosgoro ya. Jadi apa namanya, ini tantangan ini diambil dan memang sudah berjalan ya Pak ya. Sudah berjalan. Menarik tadi itu sebetulnya kegiatan-kegiatan semacam tadi bunca, semacam tadi kulit jeruk gitu ya, diolah ya, limbah itu diolah ya menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Kalau di kita tuh masuknya ke biowirausaha ya, nanti masuknya ke biowirausaha biasanya ke sana. Tapi ya luar biasa sih Pak, memang tidak, saya memang melihatnya mungkin ada beberapa ya di beberapa sekolah yang sudah melakukan hal yang sama gitu ya, cuman mungkin kriteria untuk menjadi sekolah penggerak itu juga tidak mudah. Tadi dari 40.000 yang diambil cuma 5.000 ya Pak, yang 5.000 ya, karena ada beberapa proses-proses itu gitu loh. Mungkin ada beberapa sekolah juga ada yang bikin juga kayak gitu, tapi bukan kategori di sekolah penggerak itu. Pastinya kalau sekolah penggerak ini sekolah yang memang sudah memenuhi kriteria-kriteria yang luar biasa pastinya, sarana prasarananya, metodologi ininya sudah ada lah kayaknya seperti itu gitu loh Pak, atau gimana? Saya perlu luruskan biar tidak miskonsepsi. Iya. Jadi sekolah penggerak itu bukan, kalau dari Kemdikbud, bukan sekolah unggulan. Bukan. Tapi sekolah yang mau merubah perilaku. Oh. Yang ada di keluarga sekolah itu. Iya. Kami kan gini, kami itu kan sekolah adiwiyata, sekolah berbudaya lingkungan. Jadi apa yang bisa kami lakukan sehingga program berbudaya lingkungan bisa sejalan dengan apa yang kami lakukan dalam seharian. Iya. Saya melihat itu kalau teman-teman kan masa pandemi kan harus banyak konsumsi buah dan apa segala macam. Kita kumpul banyak juga nih limbah. Sayang kalau ada buah kan. Dari teman ini bisa kita manfaatkan Pak. Iya. Oh gitu. Nah kita belajar kemarin dari referensi kemudian juga mengundang dari DL Kota Bogor. Iya. Gimana sih sehingga ini bisa produk yang tadinya harusnya udah dibuang gitu. Betul. Karena dibuang jadi sampah kan Pak Organik. Tapi bisa kita olah menjadi sesuatu yang bernilai manfaat, dan apa yang kami hasilkan itu kami share ke teman-teman swasta. Jadi silahkan kalau mau belajar, mau ikut workshopnya, kami terbuka gratis itu. Jadi kami berbagi itu yang kami lakukan secara rutin dan saya tuliskan dalam esai itu. Itu mungkin yang dipandang berbeda oleh penilai waktu itu, karena yang penilai saya nggak tahu juga, tiba-tiba kita ketemu di dunia virtual itu, Bapak kenapa dan seterusnya, apa yang harus dilakukan. Ya saya sampaikan apa adanya, jadi tidak terbata-bata karena emang real saya Sudah ini memang pengalaman di diri. jalan ya Pak ya. Nah kemudian ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak inilah yang harus melaksanakan kurikulum merdeka. Nah kami sebelum ditetapkan sebagai sekolah penggerak, kami sudah implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi setahun lebih awal, kemudian berseleksi. Sebetulnya sudah jalan ya. Kita sudah jalan. Ya, betul. Nah, kita berproses, alhamdulillah. Tentunya kepercayaan pemerintah itu diberikan kepada SMA Kosgoro melalui sekolah penggerak. Iya, luar biasa. Bangga tuh Dek. Saya juga kalau ngedengar seperti ini, wah, sebagai lulusan SMA Kosgoro keren gitu loh, sekolah keren gitu ya. Bangga menjadi lulusan Kosgoro gitu kan ya, SMA Kosgoro. Apalagi Mas? Ya, keren Pak, keren. Saya cuma satu kata yang memang bisa diucapkan bahwa skripsi saya Pak, walaupun anak manajemen, skripsi saya adalah tentang bagaimana pemanfaatan sampah makanan, bukan limbah. Kalau limbah kan makanan masih ada sisa, bisa dibuang. Ini food waste dan food loss. Nah yang memang tidak bisa diolah kan biasanya kalau yang kita ini, ya udahlah buang aja. Ternyata kan inilah yang bisa merubah habit dari lingkungan sekolah gitu, bahwa ini bisa bermanfaat gitu untuk warga sekolah sendiri. Tadi ada ekoenzim terutama ya, yang memang jadi salah satu produknya dari ini gitu. Nah, Dan yang kalah menariknya mereka tuh bikin karya ilmiah Mus. Betul. yang dimana nanti hasil dari riset penulisan mereka tuh dipublikasi. Itu dia. Gitu, dan itu nanti bermanfaat juga buat masyarakat kan, dibaca kan. Yang saya tahu kemarin dari kunjungan kemarin juga mereka ini disuruh nulis tuh nanti dipublikasi gitu loh. Karya tulis dari SMA Kosgoro tentang tadi soal strategi ini Cikaret gitu ya, juga sama gitu loh.
jadi menambah memberikan kontribusi gitu ke masyarakat Kota Bogor ya tentang bisnis sendalnya, budidaya ulat tokongnya, kampung percak kemarin ya, penelitian dari Kosgoro gitu loh. Menurut perspektif dari kalangan SMA gitu loh. Dan ya itu tadi, mereka udah nanti nggak usah punya kendala. Semestinya nanti ketika mereka melanjutkan ke perguruan tinggi untuk bikin semacam karya tulis ilmiah, karena sudah dibuat oleh bapak kepala sekolah gitu, dipersiapkan. Nggak banyak loh yang kayak gitu, beneran serius gitu, nggak banyak. Itu makanya bagus banget ini SMA Kosgoro gitu, bangga menjadi SMA Kosgoro. Jadi tagline-nya itu aja udah bangga menjadi SMA Kosgoro. Oke. Tadi dari perspektif Pak Kepala Sekolah sendiri. Nah, dari teman-teman nih, dari Maura dan Fatir. Dari Maura dan Fatir nih, sudah 3 tahun ya di SMA Kosgoro ya. 1 tahun awal COVID ya, kalau nggak salah ya. COVID ya. 1 tahun awal COVID, 2 tahun terakhir alhamdulillah punya kesempatan untuk sekolah langsung. Gimana sih proses belajar mengajar di SMA Kosgoro ini? Apakah memang karena sekolah penggerak semuanya harus bergerak, jadi tegas gitu, penuh ketakutan gitu Pak? Saya selalu berpikiran bahwa sekolah penggerak ini karena punya ambisi untuk menjadi yang bergerak dan tergerakkan gitu, ini harus disiplinnya disiplin mati, terutama tadi ada program-program. Apa sih? Coba dari Maura dulu ya, habis itu Fatir ya. Suasana belajar dan apa aja sih pengalaman Maura gitu saat sekolah di SMA Kosgoro? Kenapa Maura senang gitu di SMA Kosgoro gitu? Kalau aku dari awal kan masih COVID ya, jadi kan belum terlalu tahu gitu kan. Pas masuk kelas 11 udah ngeliat ternyata sekolah swasta tuh gini. Awal juga aku gak terlalu mau swasta, tapi pas liat Kosgoro tuh banyak program unggulannya, terutama yang masalah fingerprint itu. Terus Kosgoro juga ternyata ada program unggulan setiap yang nilainya bagus, jadi kayak dibuat ranking 1, 2, 3 paralel tiap angkatan tuh dikasih apresiasi BISPP juga sama. Itu iya. Nah dengan itu aku kayak jadi motivasi gitu buat aku pengen dapet juara umum juga nih biar aku bisa dapet SPP gratis. Betul ya. Terus Udah dapet juga? Belum. tapi salah satu keinginan aku tuh pengen jadi ketua organisasi. Awalnya aku tuh pengen banget jadi ketua OSIS, tapi Ketua ternyata OSIS. aku dimasukinnya ke MPK. MPK apaan sih? Majelis Permusyawaratan Kelas. Majelis Jadi kayak perwakilan kelas. perwakilan. Ini ketuanya. Gitu ya. Terus pas akhirnya aku keterimanya itu ternyata MPK, yaudah jalanin aja. Ya udah, tetap jalan, tetap tapi tetap bisa lah ya, gitu. tetap punya ambisi gitu. Aku harus jadi ketua MPK gitu, pengen jadi ketua organisasi. Terus dengan segala fasilitas Kosgoro yang udah kita dapetin, aku berhasil juga dapetin jadi ketua MPK. Terus berkesimpung dalam semua kegiatan SMA Kosgoro. Terus aku jadi tahu seluruh kegiatan Kosgoro itu ternyata memang bermanfaat semua. Betul. Gitu. Kayak benar-benar awal-awal tuh mungkin aku kayak iya pasti kok aku sekolah di swasta gitu Iya. gitu kan. Tapi pas tahu lebih dalam ternyata Kosgoro tuh gini. Nggak kalah dari negeri ya, nggak kalah dari ternyata. negeri, ternyata lebih bagus malah. Iya. Itu sih kalau dari aku. Ya, dari Fatir nih, coba mungkin agak ininya punggungnya biar wajah gantengnya kelihatan mungkin ya Fatir ya. Kita sambil lihat kamera. Fatir, pertanyaan yang sama seperti yang diajukan ke Maura sendiri gitu. Bukan apa sih? Bagaimana suasana belajar mengajar di SMA Kosgoro ini? Itu boleh silakan. Dari aku sendiri sih jujur aku bener-bener kaget. Ya. Pertama kali dia sama Kosgoro tuh swasta tuh kayak gini ya. Sebelumnya nggak lihat gitu. Enggak semoga-moga kayak. Oke. Karena memang proses COVID ya. Iya, dia proses COVID. memang Transisi Jadi COVID. kelas 10-nya ya, terbatas lihat juga. gitu. Dan di kelas 11-nya juga aku baru tahu. Nah, aku ikut program juga, ikut program cuman basket sih. Basket. Nyesel juga nggak ikut ke yang lain. Oh, oke. Itu satu kesesalan juga. Ya. Ya, tujuan akunya bingung juga. Bingung ya. Jadi mau belajar tapi aman ya, maksudnya aman dalam arti kata guru sportif Sportif gitu, itu sportif, guru mendukung sportif gitu, dan tidak pernah ya tadi kan
nanti lulus kalau di perguruan tinggi jadi ketua BEM deh kayaknya. Iya. Badan Eksekutif Mahasiswanya ya. Matir gimana nih? Ngerasa harusnya nyantai nih saya, tapi kenapa disuruh begini gitu? Kaget. Nggak ada masalah kan? Kaget juga. awalnya. Kaget terus kamu ya. Terus juga dipilih nanti bulan Januari itu aku presentasi sendiri sama kelompok. Aku baru ya kok kenapa jadi Sendiri gitu. Iya. Nggak presentasi sendiri Iya, yang presentasi kalian sendiri. tulis yang kemarin. Betul, presentasi sendiri kok. Jadi yang Jadi sisanya tuh yang kelompok itu cuma ceritanya ngebantu aja. Lu punya ini nggak apa persiapan? Kamu punya Iya. persiapan nggak? Apa sih persiapan kamu, terutama kan perca nih? Perca kan kita tahu gitu. Kayak diapain ya kalau udah selesai tuh kayaknya dibuang aja, ternyata kan. Gua nanti kita ikutan Mus. Nanti biar bagian penilainya Boleh, juga nih. boleh. Kita sama kepala sekolah dari IPIK gitu loh. Nilai Eksternal nantinya, kita ya. cara presentasinya, cara Iya. apanya gitu loh. Iya, Ada iya, iya. persiapan khusus gak nih, terutama Persiapan untuk nanti. Patir yang memang kaget lagi kaget gitu. Harus presentasi. Baru sendiri. nyobain juga sih. Iya. Baru pengalaman juga baru pertama kali malah. Pertama kali ya. Iya. Jujur aku di SMP kegiatan aku ya itu cuma basket aja. Basket aja Oh, basket ya. aja. Sampai sekarang. Ngomong-ngomongnya orang Masuk basket. masuk Kosgoro juga dipersiapkan secara akademisnya juga gitu Betul, loh. Bikin betul. makalah, presentasi yang di basket dia nggak ketemu masalah itu, dia cuma giring bola aja. Kayaknya gitu. Pas. Iya. Tiga. Biasanya begitu. Biasa ya, Kosgoro ya. Kalau basket begitu ya. Betul. Jadi hal baru dan menantang. Bisa dibilang seperti itu. Satu hal yang menantang gitu. Bukan mengetuk lagi, mendobrak limit kita ya yang tadinya nggak Tadi bisa cuma gitu Pak. jadi kayaknya. paham dan bisa. Nah, itu menurut saya pribadi bahwa dunia pendidikan itu minimalnya banget ngarahin anak-anak buat berani ngungkapin apa yang memang udah mereka pikirkan gitu. Anak-anak tuh jangan cuma disuruh mikir, dan alhamdulillah Kosgoro nih ngasih fasilitas itu. Ayo kalian berpikir, jawab ini 1 tambah 1. Kan kalau ngomong Pak, menurut saya 1 tambah 1 itu 3. Loh kenapa? Saya punya pendapat begini. Itu Kosgoro alhamdulillah sudah menjalankan fungsi itu dengan baik. Nih dua-duanya jadi overall seneng ya di SMA Kosgoro selama 3 tahun gitu ya. Sekolah yang apresiatif, sekolah yang memang saya banyak tahu dari teman dekat saya juga tadi bahwa SMA Kosgoro ini sekolah yang tipe
skill tadi yang diberikan, tadi yang tanpa disadari nih tadi di dalam proses belajar mengajarnya ini diberikan yang tadi ke kampung perca, langsung terjun gitu loh ke dunia nyatanya gitu loh, melihat mereka usaha seperti apa, sampai melakukan riset, kemudian juga dari teman-teman nih dari berdua ini udah bilang gitu bahwa Kosgoro itu yang dulunya mungkin nggak ini, sekarang udah ngerasain itu ya gitu loh. Ya yang jelas sih menarik ya, apalagi kalau dari sisi kemarin kegiatan yang terjun ke beberapa pengusaha itu ya untuk dilakukan ini, itu mendorong gitu loh, mendorong. Saya sekali lagi memang persoalan bonus demografi ini, tahu kan teman-teman bonus demografi? Jadi bonus demografi itu ledakan penduduk. Jadi yang muda ini sekarang lebih banyak daripada yang tua gitu. Nah, Kosgoro ini sudah melihat ini gitu loh. Dia sudah punya visi ke depan gitu, menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Salah satunya adalah dia lulus tidak hanya nanti harapannya bahwa alumni SMA Kosgoro dia punya soft skill itu tadi, pengen jadi wirausaha, pengusaha gitu. Salah satunya tadi di proses-proses itu. Karena salah satunya adalah ketika kita bicara bonus demografi, di samping pendidikan dan kesehatan, lapangan pekerjaan. Jadi mencoba lulusan SMA Kosgoro itu mampu membuat lapangan pekerjaan nantinya. Dia bisa menyerap tenaga kerja menjadi pengusaha-pengusaha. Dan memang konon katanya ya 9 dari pintu surga yang Tuhan ciptakan itu 8 itu katanya untuk pengusaha. Nah, mudah-mudahan banyak nih ya calon-calon surga yang dari SMA Kosgoro gitu yang kemarin diadakan tuh ya. Luar biasa lah. Tagline-nya harus dirubah lagi nih berarti ya. Kosgoro untuk Indonesia ya, SMA Kosgoro untuk Indonesia. Kayaknya bagus gitu alumni-alumninya ya, bisa diterima di negeri, masuk ke IBIK juga banyak gitu kan, dan menjadi yang tadi harapannya sekolah unggulan, sekolah yang memang tidak menjadi sekolah alternatif gitu loh. Orang udah jatuh cinta dengan SMA Kosgoro ya dari awal, karena tadi SMA Kosgoro untuk Indonesia itu sih. Betul. Oke. Terima kasih Pak Ade Yusdira atau Pak Bon, dan terima kasih Bapak Herman Lasrin. Terima kasih Maura, terima kasih Fatir atas waktunya ini. Luar biasa banget bahwa SMA Kosgoro satu kata kuncinya adalah akselerasi kualitas. Jadi terus ngebut ngejar kualitas yang terupdate. Sekarang udah sampai nih sekolah penggerak. Mungkin nanti ada lagi indikator baru lagi. Saya yakin Kosgoro akan selalu senantiasa kejar itu, terus kejar lagi gitu. Ini keren banget bahwa tadi juga Pak Ade bilang sebagai praktisi bisnis, sebagai orang yang bisnis juga di situ, bahwa bilang kita ini harus datang ke satu tempat baru merasa terinspirasi. Kita harus tonton film dulu baru pengen jadi ini. Kita harus lihat langsung nih baru pengen gitu. Biasanya anak-anak muda sekarang itu bisnisnya, oh saya pengen jadi pebisnis. Saya udah rada malas kalau dengar, oh mau bisnis apa? Saya mau bikin coffee shop. Aduh, mau berapa banyak lagi coffee shop gitu Pak? Gitu. Kalau lihat ulat Hongkong kan mungkin ulat Hongkong boleh juga nih jual ke sini. Oh, nah kain perca untuk kaos ternyata keren juga ya, kain perca gitu. Terus sendal, ternyata sendal begini ya, keren juga, menguntungkan, terinspirasi buat ini sendal. Jadi terinspirasi dan menginspirasi nantinya Kosgoro untuk sama sekolah lainnya. Saya yakin sudah ada label sekolah penggerak, saya yakin bisa menggerakkan juga sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan kualitasnya gitu Pak. Sampai juga nih kita di ujung podcast Bangku Kuliah ini. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada